Baik, kita lanjutkan dari yang lalu adalah sumber hukum dagang, ya. Berikutnya saya juga akan memberikan penjelasan tentang apa itu sebenarnya fungsi dan tugas dari perdagangan itu yang nanti akan kita bahas dari aspek hukumnya, ya. Ada 3 tugas dan fungsi dari perdagangan itu. Yang pertama adalah membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat yang banyak atau berlebihan, ya, ke tempat yang kekurangan atau minus atau defisit gitu ya, yang kekurangan, ya, memindahkan barang dari tempat yang banyak ke tempat yang sedikit atau tidak menghasilkan. Kemudian yang kedua, memindahkan barang dari produsen kepada konsumen, ya. Yang kedua itu adalah tugas dan fungsi perdagangan. Yang ketiga adalah menimbun dan menyimpan barang-barang yang pada masa tertentu berjumlah banyak dan berlebihan supaya bisa disimpan dan digunakan pada saat kekurangan, ya. Kalau bahasa petani itu pacaklik gitu ya, menyimpan, menimbun, ya. Nah, saya mau menjelaskan bahwa, ya, membawa dan memindahkan barang dari tempat yang surplus ke tempat yang minus, ya, itu di dalamnya aspek hukumnya adalah hukum pengangkutan, baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang. Nah, proses ini menyebabkan meningkatnya harga barang, ya, dari yang tidak terlalu berharga di suatu tempat sebagai penghasil dan jumlahnya banyak ke daerah yang minus, yang membutuhkan banyak tapi daerahnya tidak menghasilkan. Contohnya misalnya sayur mayur dari Lembang, dari Puncak, dari Cipanas dibawa ke perkotaan yang konsumennya banyak tetapi tidak menghasilkan sayur mayur yang dibutuhkan oleh banyak orang itu, maka harga akan meningkat. Nah, disitulah Anda sudah mengenal tentang hukum penawaran dan permintaan di bidang ekonomi, ya. Nah, permintaan dan penawaran itulah yang diatur di dalam aspek hukum dagang agar penawaran dan permintaan selalu seimbang, ya, agar semua kebutuhan masyarakat kemudian terpenuhi. Ini adalah tujuan hukum yang terakhir, yaitu berkeadilan. Walaupun saya misalnya bukan petani, tapi saya dapat menikmati hasil pertanian dengan cara membeli, ya. Begitu pula dengan petani, walaupun mereka menghasilkan bukan berarti tiap hari makan wortel, nanti bisa jadi kelinci, ya. Maka dia juga membutuhkan uang untuk membeli yang di daerahnya tidak ada. Pada masa primitif model perdagangannya masih tukar menukar atau barter. Saat ini ada alat pembayaran, yaitu uang dalam bentuk uang gira dan uang kartal. Nanti bahasnya di perbankan, ya, karena perbankan juga bagian dari ruang lingkup hukum dagang. Kemudian memindahkan barang dari produsen dan ke konsumen itu kemudian nanti akan banyak sekali subjek-subjek hukum yang terlibat, ya, dari proses produsen ke konsumen. Di tengahnya itu ada perantara. Kalau bahasa Belandanya maklar. Nah, itu dan menjadi kata serapan di Indonesia. Maklar. Untuk pekerjaan itu si maklar itu mendapatkan upah. Ada yang mendapatkan upah, ada yang mendapatkan komisi. Maka ada juga yang menggunakan istilah komisioner pada bidang hukum dagang. Dan itu adalah bagian dari pekerjaan memerantarakan, ya. Dan di dunia dagang, pekerjaan memerantarakan itu yang dijual adalah jasa perantara, ya. Nah, kalau di masa sekarang yang sangat canggih, maka ganti lagi bentuk wujudnya, yaitu aplikasi, ya. Tapi prinsip dan konsepnya mereka itu adalah maklar, menghubungkan antara produsen pada konsumen, ya. Misalnya Gojek nih, aplikasi Gojek misalnya, itu aplikasi itu kedudukannya maklar. Ini yang saya inginkan bahwa Anda memahami konsep. Walaupun berganti nama,
berganti istilah, tapi Anda tidak kebingungan. Itu adalah tetap pekerjaannya maklar. Untuk jasanya dia mendapatkan bayaran tertentu gitu ya. Bayaran tertentu yang itu merupakan hak dari pekerjaannya atau fasilitas atau penyediaan jasa yang diberikan ya. Gojek itu aplikasi yang menghubungkan antara tukang ojek ya sebagai produsen dari jasa itu dengan konsumen ya. Saya misalnya menggunakan aplikasi itu ya. Nah, untuk bisa menggunakan jasa si makelar itu, aplikasi itu, saya mesti punya kuota ya, yang kelihatannya seperti tidak bayar tapi sebetulnya kita bayar ya. Kemudian ada lagi sekarang misalnya uang elektronik bentuknya OVO misalnya, GoPay misalnya begitu. Nah, itu juga perantara. Itu juga pekerjaan makelar, memaklarkan antara si konsumen dengan pemilik aplikasi, kemudian terhubung lagi dengan produsennya, siapa, tukang ojek itu tadi. Terus misalnya Tokopedia, Bukalapak, terus apalagi kita tiket.com misalnya begitu ya. Dan segala macam pekerjaan-pekerjaan makelar itu namanya saja yang berbeda-beda, tetapi pekerjaannya adalah menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Ini penting, harus Anda simpan di dalam otak Anda, nggak boleh lupa ya, nggak boleh lupa sampai tua, sampai Anda masuk kuburan itu mesti ingat itu ya, pekerjaan itu. Kalau Anda mau menjadi profesi hukum di bidang hukum bisnis itu nggak boleh lupa, pokoknya makelar itu pekerjaannya begini-begini ya, memerantarakan, nggak melulu namanya makelar. Misalnya di pasar saham, di bursa efek, kita kenal pialang, broker dan lain sebagainya. Itu pekerjaan adalah perantara antara penerbit saham dengan pembeli saham, investor ya. Kemudian misalnya apalagi perbankan itu fungsinya, nanti kalau Anda belajar hukum perbankan, mudah-mudahan kita ketemu lagi di mata kuliah itu ya. Fungsi perbankan adalah mediator ya, mediator antara pemilik dana dengan orang yang membutuhkan dana. Sama kan, namanya aja mediator. Inti pekerjaannya adalah perantara. Dalam bahasa Belandanya maklar ya, sama. Untuk itu mereka berhak untuk mendapatkan komisi atau mendapatkan fee atau mendapatkan upah, tergantung perjanjiannya ya. Oke. Nah, menimbun dan menyimpan juga bagian yang penting diatur oleh hukum agar di dalam dunia dan bidang ekonomi tidak terjadi penimbunan dan penyimpanan yang bertujuan untuk mementingkan diri sendiri dan meraih laba sebanyak-banyaknya sehingga akan melanggar keadilan dan merugikan orang lain ya. Oke, itu bagian dari yang penting Anda simpan di dalam memori ya. Kemudian itu mengenai tugas dan fungsi dagang ya, sehingga nanti Anda bisa melihat celah-celahnya. Oh, berarti aspek hukumnya itu apa gitu ya, harus bisa itu menyimpulkan itu. Nah, materi yang berikutnya saya mau bahas yaitu tentang perusahaan ya. Berbeda dengan pada saat Anda belajar hukum perdata ya. Dalam hukum perdata orang ya itu terdiri dari orang individu dan orang perusahaan ya, orang dalam bentuk badan hukum begitu ya. Nah, pada saat kita belajar hukum dagang, maka yang kita bahas yang utama subjek hukumnya adalah badan hukum ya. Maka nanti kita harus bisa membedakan antara perusahaan dengan pekerjaan ya. Ini pemahaman mendasar di dalam belajar hukum dagang gitu ya. Ada kedudukan tertentu, ada tingkah laku tertentu yang disebut sebagai perilaku perusahaan.
walaupun itu dilakukan dan dijalankan oleh orang secara individu. Ya, dan tentu orang individunya itu harus memenuhi persyaratan pada seperti pada hukum perdata, ya, mengenai usianya harus 17 tahun ke atas, kemudian dapat bertanggung jawab gitu, ukurannya seperti itu. Ya, Anda harus dapat melihat itu. Ya, bahwa pada hukum dagang kita akan lebih menekankan pada perilaku perusahaan, contoh dari badan hukum. Ya, nanti kita akan bahas mengenai beberapa badan usaha yang berbadan hukum dan ada beberapa juga badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nanti kita lihat juga perbedaannya dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Ya, terus banyak juga perusahaan negara yang menjadi perusahaan swasta. Nah, ini harus tahu Anda bedanya itu ya. Nah, kemudian di samping itu ada juga yang dianggap sebagai orang, badan usaha yang sebagai orang itu adalah CV misalnya, CV, kemudian firma, kemudian Anda tahu kan ada misalnya contoh firma hukum gitu. Apa bedanya nih firma dengan CV, nanti kita pelajari bersama. Kemudian koperasi itu juga bagian orang. Jadi orang di dalam hukum dagang sudah mengerucut ya pembahasannya, yaitu perseroan terbatas, CV, komanditor Vernootschap, kemudian firma atau sering disingkat FA, kemudian koperasi, dan satu lagi sebetulnya adalah perikatan perdata. Ya, ini adalah bentuk usaha yang paling sederhana. Ya, bukan perikatan perdata, persekutuan perdata. Oke, nanti kita sambung lagi pada bahasan berikutnya agar bisa dibahas lebih detail lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.